Prosesor SAP atau Simple as Possible merupakan tahap pertama dalam revolusi ke arah pengembangan komputer-komputer modern. Prosesor SAP merupakan representasi untuk menjelaskan cara kerja komputer yang paling sederhana. Arsitektur dari SAP1. Tri-state buffer arsitektur SAP1. Semua keluaran menuju busway dikendalikan oleh tri-state buffer yang memungkinkan transfer data dari register ke bus secara teratur. Lebar jalur bus SAP1 ini yaitu 8 bit. Yang pertama yaitu program counter atau pencacah program atau PC. Merupakan bagian dari unit kendali. Menggunakan 4 bit sehingga nilai yang mungkin adalah 0000 hingga 1111. Saat komputer mulai bekerja, nilai pencacah akan sama dengan 0000. Nilai ini akan dikirim ke MAR saat siklus fetch. Pencacah akan menaikkan angka cacahnya menjadi PC plus 1. Proses ini akan dilakukan terus-menerus hingga ada instruksi halt. Jalur kendali pada program counter adalah EP, berfungsi untuk mengeluarkan nilai dari pencacah ke dalam busway. Yang kedua, CP, mengendalikan increment pencacah sehingga PC menjadi PC plus 1. Komponen selanjutnya yaitu input dan MAR atau Memory Address Register, merupakan bagian dari memori SAP1. Selama komputer bekerja, alamat dari PC akan ditahan pada MAR ini. Pada komponen ini, terdapat jalur kendali yaitu LM Accent, berfungsi untuk mengambil data dari busway ke dalam MAR. Selanjutnya ada komponen RAM dengan bisa 16 bit dikali 8, berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi. Alamat memori yang akan digunakan ditunjukkan oleh MAR. Terdapat jalur kendali yaitu CE Accent yang berfungsi untuk mengeluarkan 8 bit dari memori ke busway. Instruction Register atau IR yaitu lokasi di mana instruksi yang diambil dari RAM diterjemahkan. Terdapat jalur kendali LI yaitu berfungsi untuk mengambil data 8 bit dari busway. Selanjutnya yaitu Controller Sequencer atau pengendali pengurut, berfungsi untuk mengatur seluruh jalannya komputer, termasuk eksekusi instruksi. Sebelum komputer bekerja, sinyal CLR dan CLK dikirim ke PC dan IR. Sinyal CLR mengakibatkan PC direset ke 0000, lalu instruksi terakhir dalam IR dihapus. Sinyal CLK juga dikirim ke semua register buffer, berfungsi untuk mensinkronkan operasi komputer dan menjamin setiap langkah operasi akan terjadi sebagaimana mestinya. Komponen selanjutnya adalah akumulator. Akumulator merupakan sebuah register buffer yang digunakan untuk menyimpan sementara hasil operasi komputer. Memiliki jalur kendali, yaitu LA Accent, digunakan untuk mengambil data 8 bit dari busway, lalu ada EA yang digunakan untuk mengendalikan data 8 bit yang menuju ke busway. Selanjutnya ada adder atau penjumlahan dan subtractor atau pengurangan. Menggunakan second complement. Jalur kendalinya terdapat SU, yaitu untuk menentukan jenis operasi. Jika SU sama dengan 0, maka operasi yang dilakukan yaitu penjumlahan. Sebaliknya,
Jika SU sama dengan 1, yang terjadi adalah pengurangan. Lalu ada EU yang berfungsi untuk mengendalikan data 8 bit yang menuju ke bus W. Komponen selanjutnya yaitu register B, merupakan register buffer. Register ini digunakan dalam operasi aritmatika, memiliki jalur kendali LB aksen yang berfungsi untuk mengambil data 8 bit dari bus W. Selanjutnya ada output register, berfungsi untuk mengeluarkan isi akumulator dan ditampilkan ke binary display. Jalur kendalinya terdapat LO aksen, digunakan untuk mengambil data 8 bit dari bus W. Komponen yang terakhir yaitu binary display. Terdiri dari 8 buah LED yang akan menampilkan isi register keluaran. Masing-masing LED dihubungkan dengan sebuah flip-flop dari register keluaran. Pemrosesan instruksi. Pertama, fase pengambilan atau fetch cycle bersifat tetap, yaitu terdiri dari 3 pulsa. T1 ada address state, T2 increment state, dan yang ketiga memory state. Kedua, fase eksekusi atau execution cycle. Jumlah pulsa tergantung dari instruksi. Perangkat instruksi. Perangkat komputer tak berguna sebelum diprogram operasinya. Instruksi harus dimasukkan langkah demi langkah ke memori. Perangkat instruksi pada komputer SAP1 terdiri dari LDA, add, sub, out, dan halt. Instruksi pada SAP1. Yang pertama, LDA atau load the accumulator. Instruksi LDA mengambil data dari memori dan dimasukkan ke dalam akumulator. Data yang tersimpan dalam memori dapat diberi lambang R0, R1, R2, dan seterusnya. Contohnya yaitu LDA8H yang artinya isilah akumulator dengan isi dari lokasi memori 8H. Jika mula-mula R8 sama dengan 11110000, maka eksekusi instruksi LDA8H akan menghasilkan A sama dengan 11110000. Lalu terdapat instruksi add. Instruksi add merupakan instruksi untuk menjumlahkan antara isi akumulator dengan isi dari suatu lokasi memori. Contohnya yaitu add 9H. Misalkan pada akumulator sudah terdapat 00000010 dan R9 sama dengan 00000011, maka saat pelaksanaan instruksi add akan berlangsung, R9 dimasukkan ke dalam register B sehingga B menjadi 00000011. Maka kedua operasi penjumlahan diisikan ke dalam akumulator sehingga menghasilkan akumulator menjadi 00000101. Selanjutnya yaitu instruksi sub, yaitu mengurangkan isi akumulator dengan data memori. Contohnya sub CH, maka artinya kurangkan isi lokasi memori CH dari isi akumulator. Contohnya yaitu sub CH. Misalkan A sama dengan 00000111 dan RC sama dengan 00000011. Untuk eksekusi instruksinya, masukkan RC ke dalam register B sehingga B menjadi 00000011. Lalu terjadi pengurangan dari A dan B yang menghasilkan selisih 00000100 dan hasil tersebut disimpan dalam akumulator.
Instruksi yang selanjutnya yaitu out, merupakan instruksi tanpa operan. Data dari akumulator secara otomatis akan diambil dan dimasukkan ke dalam register keluaran. Setelah instruksi out dilaksanakan, dapat dilihat jawaban dari persoalan yang diberikan melalui peraga biner yang diberikan. Dan yang terakhir ada instruksi halt. Instruksi ini berfungsi untuk menghentikan proses. Halt menandai akhir dari suatu program. Instruksi ini tidak memerlukan operan memori. Setiap program dalam SAP1 harus diakhiri dengan halt. Contoh soal. Tuliskan program SAP1 dalam bentuk bahasa assembly dan bahasa mesin untuk aritmatika berikut. 16 ditambah 20 ditambah 24 dikurangi 32 jika data tersimpan di memori mulai alamat 9H sampai CH. Untuk penyelesaiannya, konversi bilangan desimal tersebut ke bentuk bilangan biner dan heksadesimal. 16 sama dengan 10H, 20 sama dengan 14H, 24 sama dengan 18H, 32 sama dengan 20H. Data tersebut disimpan pada alamat 9H sampai CH, sehingga pada alamat 9H berisikan 10H, alamat AH berisikan data 14H, alamat BH berisikan data 18H, dan alamat CH berisikan data 20H. Sehingga proses instruksinya yaitu yang pertama ada LDH 9H. 9H merupakan 16. Lalu ada instruksi add AH. AH berisi 14H atau 20. Selanjutnya plus 24 yaitu add BH. Lalu minus 32 berisikan instruksi sub CH. Lalu ada instruksi out dan halt untuk menghentikan program. Untuk address yang tidak berisi instruksi, bisa berisi dengan XXX.